Paman, rupanya hari semakin gelap. Kita terpaksa harus bermalam di sini. Baik, Paduka. Paman beserta para abdi, silakan mencari tempat beristirahat masing-masing. Jangan terlalu jauh dari sini. Baik, Paduka. Baik, Paduka. Aku dan Permaisuri akan beristirahat di bawah pohon besar itu. Ingat, jagalah selalu keamanan. Karena di hutan kita tidak tahu ada apa-apa. Baik, Paduka. Silakan, Paman. Hamba mohon diri, Paduka. Ya. Dinda, apakah Dinda takut kegelapan? Dinda tidak pernah takut jika ada Kanda di samping Dinda. Tapi Kanda takut kegelapan dan kedinginan. Kanda, kenapa Kanda takut? Kan ada Dinda yang menghangatkannya. Hah? Benarkah? Kalau begitu, ayo. Alangkah nikmatnya menikmati udara hutan di pagi hari. Iya. Sebagaimana nikmatnya kehangatan tubuh Dinda tadi malam. Tapi Kanda, Kenapa Dinda? Ada apa? Kenapa? Dinda takut dan malu jika ada yang melihat perbuatan kita, Kanda. Tidak mungkin. Tidak mungkin ada yang melihatnya. Ada apa, Paduka Prabu? Ada apa? Ada suara tertawa. Iya, hamba juga mendengar. Ada di mana? Itu dia. Sarungkan kerismu. Syukurlah Tuan telah menyuruh mereka menyarungkan keris itu. Kalau tidak, nama mereka saja yang akan pulang. Tapi Paduka. Sudah. Ya, ayo. Siapa Tuan? Aku adalah penunggu pohon ini. Di tempat tadi malam, kalian telah melakukan perbuatan yang tercela dan sangat menjijikkan. Kanda, benarkan dugaanku, Kanda? Iya, tapi Kanda sama sekali tidak tahu. Tidak menyadari. Tuan, kami sungguh sangat malu. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sungguh kami tidak menyadari kalau pohon ini ada penghuninya. Menilik busana yang Tuan kenakan, sepertinya Tuan adalah seorang raja. Benarkah dugaanku? Iya,
Aku adalah raja kerajaan Citrakuta. Namaku Candraloka. Dan itu istriku Waraprabha. Aku beberapa hari ini sedang beranjang sana. Namun tadi malam aku kemalaman di sini dan terpaksa bermalam di sini. Tidak masalah Tuan bermalam di sini. Siapapun boleh datang kemari dan bermalam di sini. Karena hutan ini adalah milik bersama. Milik bangsa manusia, bangsa hewan, dan bangsa kami. Terima kasih atas penjelasan Tuan. Sungguh kami tidak menyadarinya. Sungguh sangat sulit dipercaya. Jika seorang raja mengatakan tidak mengetahui hal ini. Sebagaimana halnya bangsa manusia yang terdiri atas roh yang memiliki badan. Aku adalah roh. Pohon besar ini adalah badanku. Dia adalah rumahku. Siapapun yang berlaku sewenang-wenang kepada kami akan menerima balasannya. Menerima balasan. Apa yang Tuhan maksudkan dengan kata-kata mendapatkan balasan? Apa kami ini akan mendapatkan hukuman? Bukankah tadi kami sudah minta maaf? Apakah itu tidak cukup? Tidak cukup. Kami berjanji dan bersumpah tidak akan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Apakah janji kami ini belum cukup juga? Belum cukup. Apalagi yang harus kami lakukan? Menjalani hukuman. Menjalani hukuman. Iya, menjalani hukuman. Begitu besar dan begitu beratkah kesalahan kami sehingga harus ditebus dengan menjalani hukuman? Sebelum aku menjawab, aku ingin mengajukan pertanyaan kepada kalian. Aku ingin Tuan Raja yang menjawab. Baik. Aku siap. Tahukah Tuan bahwa hutan ini adalah sumber makanan, sumber air bersih, sumber udara segar bagi kehidupan semua makhluk? Iya. Aku tahu. Tahukah Tuan bahwa akar-akar pepohonan di hutan ini adalah benteng yang paling kokoh untuk menanggulangi banjir jika air hujan jatuh melimpah ruah dari langit? Iya. Aku mengerti dan aku tahu. Tuan mengaku tahu dan mengerti. Namun Tuan melanggarnya. Itulah dosa terbesar Tuan dan pantas mendapat hukuman yang sangat berat. Hukuman? Iya, hukuman. Hukuman seberat apakah yang akan ditimpakan kepada kami? Hukuman mati. Kanda. Hukuman mati. Ya. Kau pantas dihukum mati. Paduka Ratu! Paduka Ratu! Paduka! Apa yang terjadi Paduka? Apa yang terjadi Paduka? Bangun. Bangunlah. Kuatkan dirimu, Dina. Maaf Tuhan. Aku harap Tuhan bisa maklum. Jika suamiku ini dikorbankan, rakyat Citrakuta tidak lagi punya raja. Rakyat tanpa pemimpin akan menjadi liar, kacau.
bencana akan menimpa kerajaan kami. Aku tahu kemungkinan itu akan terjadi. Akan tetapi, kemungkinan lebih buruk bisa terjadi jika sebuah negeri dipimpin oleh seorang raja yang tidak bermoral seperti suamimu ini. Kanda. Baiklah. Aku beri kesempatan kalian bicara satu kali lagi. Mungkin ada pesan-pesan terakhir yang ingin disampaikan sebelum hukuman mati dilaksanakan. Terima kasih Tuan. Bolehkah aku mencari pengganti untuk korban itu? Cari pengganti? Iya. Baiklah. Kalau itu keinginan Tuan, aku kabulkan permintaan Tuan. Berhenti. Kenapa kalian cingkrak-cingkrak? Hah? Kalian tahu, persyaratannya sangat berat. Apa persyaratannya, Tuan? Dengarkan baik-baik persyaratannya. Pertama, 7 hari sejak hari ini, korban harus sudah ada di hadapan pohon ini. Apakah Tuan sanggup? 7 hari. Bagaimana ini, Kanda? Tidak. Iya, aku sanggup. Bagus. Syarat yang kedua, korban haruslah seorang pemuda Brahmana yang belum menikah, berusia 20 sampai 25 tahun. Apakah Tuan sanggup menyiapkannya? Paduka, ini sulit, Paduka. Bagaimana, Kanda? Bagaimana, Paduka? Bagaimanapun juga. Dinda. Iya, aku sanggup. Bagus. Syarat ketiga, pemuda Brahmana itu harus melakukannya secara tulus dan ikhlas tanpa paksaan dari pihak manapun. Apakah Tuan siap? Kanda, ini berat, Kanda. Iya, ini berat Dinda. Tapi mau apa lagi? Iya, aku sanggup. Bagus. Syarat keempat, ketika kepalanya dipenggal, yang memegang kedua tangan dan kedua kakinya adalah kedua orang tua korban. Apakah kau sanggup? Kanda, Kedua orang ini mustahil dilakukan, Kanda. sangat gila. Tapi Dinda, gila. Kita tidak bisa menghindari ini. Iya, aku sanggup. Bagus. Syarat yang kelima, yang bertugas memenggal adalah Tuan Raja sendiri. Apakah kau sanggup? Kanda. Ya, aku sanggup. Baik. Paduka Raja. Tapi Paman, kita harus segera kembali ke istana. Kita harus mempersiapkan rencana ini dengan matang. Baik, Paduka. Ayo kita semua kembali. Baik, Paduka. Rai, Raka sudah dari tadi Rai menunggu. Baru saja, Raka. Kita tunggu kedatangan beliau. Baik, Raka. Raka Widura, sebelum Raja menghadiri persidangan ini, bolehkah aku mencurahkan isi hatiku yang selama ini terpendam? Oh, tentu saja. Katakanlah. Begini, Raka. Ketika penghuni hutan itu mengabulkan permintaan raja untuk menghaturkan korban pengganti,
kenapa beliau menyetujui untuk mengaturkan korban dari kalangan Brahmana dan bukan korban dari kalangan rakyat pada umumnya? Seperti yang Raka rasakan, kita rasakan semua betapa sulitnya kita mendapatkan seorang pemuda Brahmana. Jika saja waktu itu raja berjanji untuk mengaturkan korban dari kalangan rakyat biasa, jangankan 1, 5, bahkan 10 pun, kita tentu gampang mendapatkannya. Bukankah begitu, Raka? Kurban itu adalah permintaan penghuni hutan itu. Permintaan itu sekaligus merupakan perintah. Raja tidak punya pilihan selain memenuhinya. Kalaupun raja mau menukarnya dengan 100 orang rakyat biasa, penghuni hutan itu pasti menolaknya. Bukankah Rai mendengarnya bersama di sana? Iya, Raka. Hanya saja masih ada yang mengganjal pikiranku, Raka. Apa itu? Katakanlah. Kenapa penghuni hutan itu hanya menginginkan seorang pemuda Brahmana sebagai ganti dari jiwa raja dan sama sekali tidak tertarik dengan jiwa manusia biasa? Apakah jiwa manusia itu berbeda-beda? Rai, menurut sastra semua jiwa sama. Akan tetapi setelah masing-masing dibungkus oleh badan halus dan badan kasar, maka harga jiwa itu menjadi berbeda-beda. Maksudnya? Seorang raja tentu tidak bisa disetarakan dengan rakyat biasa. Kehilangan seorang Mahasenapati dalam perang misalnya, itu setara dengan kehilangan 1000 prajurit. Begitulah perbedaan harga sebuah jiwa. Tapi kenapa jiwa seorang raja hanya disetarakan dengan jiwa seorang Brahmana dan bukan disetarakan dengan jiwa panglima perang misalnya? Pastilah penghuni hutan itu beralasan bahwa raja adalah seorang pemimpin rakyat dan pemerintahan, sedangkan Brahmana adalah pemimpin agama. Keduanya sama-sama pemimpin, keduanya sama-sama penting, maka keduanya dianggap setara. Itulah sebabnya penghuni hutan itu meminta pengganti raja adalah seorang Brahmana, karena harga keduanya sama. Raja akan segera tiba. Iya. Kalau masih ada yang perlu dibicarakan, kita bicarakan nanti saja. Baik, Raka. Aku akan menjemput beliau. Silakan. Paman Menteri Widura dan Paman Pati Sucitra, Hamba Paduka. Paman Pati Wirasana, Hamba Paduka. 2 hari telah berlalu dari 7 hari yang ditetapkan oleh penghuni hutan itu untuk kita menghaturkan korban. Nah, sekarang aku ingin mendengarkan hasil penjajakan kalian selama ini. Aku mulai dari Paman Patih Wirasana. Baik Paduka, sampai dengan hari kedua ini, hamba sudah menyusuri 3 buah desa bersama para manca dan juga kepala desa masing-masing. Namun sayang, hamba belum mendapatkan pemuda Brahmana yang benar-benar berani dan tulus untuk dijadikan korban. Besok, hamba akan menyusuri desa-desa selanjutnya. Semoga kerja keras kami berhasil. Untuk hari ini, hanya itu saja yang dapat hamba laporkan, Paduka. Terima kasih Paman. Paman harus lebih bekerja keras lagi. Bagaimanapun juga, calon korban harus kita dapatkan. Baik, Paduka. Selanjutnya, aku ingin laporan dari Paman Sucitra.
Mohon ampun Paduka Raja. Sampai saat ini, usaha hamba pun belum membuahkan hasil. Sudah 4 desa hamba jelajahi. Namun, di 4 desa ini, hamba sangat kesulitan untuk mendapatkan seorang Brahmana yang berani dan tulus untuk berkorban demi raja dan kerajaan. Paman, janganlah buru-buru putus harapan. Aku yakin kita pasti mendapatkan jalan untuk itu. Baik, segala titah Paduka Prabu pasti akan hamba laksanakan. Mulai besok hingga batas waktunya tiba, hamba akan terus berusaha. Hanya saja saat ini hamba mempunyai sebuah pemikiran. Dan jika Paduka Prabu mengizinkan, hamba ingin menyampaikannya. Sampaikanlah, Paman. Paduka Prabu, hamba ingin menyerang penghuni hutan yang kejam dan telah semena-mena menjatuhkan hukuman kepada Paduka. Dan jika Paduka Prabu mengizinkan, hamba beserta seluruh prajurit dan abdi istana akan menyatakan perang kepada mereka semua. Paman Sucitra, aku sangat menghargai semangat dan keberanianmu. Tapi bukankah Paman tahu sendiri bahwa makhluk itu bukan makhluk biasa. Dia bukan tandingan kita. Dia bisa kasat mata dan juga tidak kasat mata. Bagaikan seekor terenggiling, cukup dengan menjulurkan lidahnya saja untuk dapat menangkap ratusan bahkan ribuan semut yang sekalian ditelannya. Apakah Paman mau bernasib seperti semut-semut itu? Tidak, bukan? Mohon ampun Paduka Raja. Sabda Paduka memang benar. Penghuni hutan itu bukanlah lawan tanding kita. Tidak ada gunanya kita menabuh genderang perang melawan mereka. Akan lebih baik jika kita meningkatkan pikiran kita untuk menarik calon kurban, Paduka. Ya, itu bagus sekali. Kebetulan hamba sudah ada ide. Bolehkah hamba menyampaikannya, Paduka? Silakan Paman, sampaikanlah. Hamba punya ide untuk mengadakan sayembara. Sayembara. Barang siapa pemuda Brahmana yang tulus untuk dijadikan kurban kepada penghuni hutan itu akan mendapatkan hadiah sebuah patung berlapis emas setinggi orang dewasa. Tidak itu saja, dia juga berhak mendapatkan sawah, ladang seluas 10 desa. Hamba pikir pasti banyak yang berminat, Paduka. Luar biasa. Ide Paman bagus sekali. Aku setuju. Benar sekali, Pak. Segera laksanakan. Langkah pertama kita adalah mencari pematung yang bisa bekerja cepat untuk menyelesaikan patung emasnya itu. Sementara dia menyelesaikan patung emasnya, Paman beserta abdi-abdi lainnya masuk desa keluar desa mengumumkan sayembara itu. Baik, Paduka. Baik, Paduka. Ya, kerjakanlah. Aku menunggu. Baik, Paduka. Baik, Baik, Paduka. Rai, sebaiknya kita cepat kerjakan tugas ini. Kita masuk desa keluar desa untuk mengumumkan sayembara ini. Benar sekali Raka. Ayo, Mari jangan kita buang-buang lakukan. waktu. Mari. Di usiaku sudah setua ini, anakku satu-satunya jarang sekali ada di rumah. Istriku, istriku. Iya Bapak nih. Kenapa? Cepatlah kau datang ke sini. Aku perlu ngobrol.
Kenapa teriak-teriak? Ya, Aku kau masih duduk banyak saja. pekerjaan. Ayo. Kamu kenapa? Apa nih? Tawo-tawo itu terdengar berbunyi kembali. Kenapa mesti kaget? Itu suara tahu-tahu sudah dibunyikan sejak tadi pagi. Ayo. Itu artinya para abdi sudah selesai menyampaikan pesan dari raja. Ibu! Bapak! Kepada anak kita dia datang. Ya. Kenapa ini? Kenapa? Kamu datang-datang ke Girangan begitu. Ada apa? Ibu, Bapak, aku ikut mendaftarkan diri. Hah? Mendaftarkan diri? Iya. Memangnya pengumuman itu adalah untuk orang-orang yang ingin menjadi abdi atau prajurit kerajaan, begitu? Bukan, Po. Lantas bagaimana? Atau kau mendaftarkan diri untuk menjadi penari istana, benar kan? Bukan begitu, Bu. Ayo, duduklah dulu. Oh iya, Ya, sambil dengarkanlah ceritaku dulu. Ya, kau bicaralah. Bapak dan ibumu akan mendengarkannya. Katakan. Begini, tadi seorang abdi kerajaan membacakan sebuah sayembara yang dibuat oleh raja. Sebelum sayembara itu dibacakan, seorang abdi istana lainnya menyampaikan latar belakangnya mengapa sayembara itu dibuat, Bu. Seorang raksasa penghuni salah satu pohon besar di hutan Wanagiri minta kepada raja korban seorang pemuda Brahmana. Pemuda Brahmana? Iya. Korban itu, Bu, harus berusia antara 20 sampai 25 tahun dan belum menikah. Sekarang ibu jadi tahu. Jadi kamu ikut mendaftarkan diri untuk menjadi calon korban. Iya, Bu. Ada-ada saja kamu. Suwarna Bawa. Tidakkah ada pekerjaan lain yang bisa kau lakukan untuk membahagiakan orang tuamu? Apakah jalan pikiranmu sudah tidak waras lagi? Bapak, jika tidak ada pemuda Brahmana yang mendaftarkan diri menjadi korban, maka raja sendiri yang akan dibunuh, bahkan kerajaan bisa dihancurkan. Bapak tidak peduli, mau kerajaan itu hancur, mau rajanya mati, Bapak tidak peduli. Yang Bapak inginkan, kau masih tetap selamat dan tetap hidup, itu saja. Iya, ibu setuju dengan usul bapamu. Pokoknya sekarang kamu jangan banyak bicara. Pergi temui abdi istana itu dan urungkan pendaftaran. Pergi dan urungkan niatmu ya. Tenang Bu, tenang. Bapak juga tenang. Penjelasanku belum selesai. Isi sayembara itu belum semuanya aku sampaikan. Penjelasan apa lagi yang ingin kau sampaikan? Bukannya tadi semuanya cukup jelas. Tuh. Bapak, Ya. Ibu, dari sekian pemuda Brahmana yang memenuhi syarat sebagai calon, nantinya hanya satu orang yang akan terpilih menjadi korban. Yang terpilih ini akan mendapatkan hadiah berupa sebuah patung berlapis emas setinggi orang dewasa. Ada hadiahnya. Ini baru namanya berita. Ini berita Iya, bagus. dapat hadiah. Ada lagi. Ditambah lagi dengan sawah, ladang, seluas 10 desa. Sangat biasa. menggiurkan sekali. Hadiahnya banyak sekali. Hadiahnya itu cukup besar.
bagi rakyat jelata seperti kita ini, jika mendapatkan hadiah sebesar itu, tentu tidak akan pernah habis untuk dimakan 12 keturunan. Benar. Jangankan hanya untuk dimakan, untuk pembangunan seluruh desa ini pun itu lebih dari cukup. Apalagi dapat emas, bisa kau buat perhiasan dan kau pakai, kau nanti kelihatan lebih muda. Benar. Andai kata benar-benar aku yang terpilih, maka semua hadiah itu akan aku persembahkan kepada ibu dan bapak. Mungkin ini merupakan puncak baktiku sebagai seorang putra kepada orang tua. Suwarna Bawa anakku. Tadi bapak dan ibumu terlanjur senang. Bapak merasa hidup kita sudah lama sangat miskin. Bapak sejujurnya menginginkan hadiah besar itu. Tapi kau lebih penting bagi Bapak. Bapak tidak mau kehilanganmu. Bapak tidak mau. Benar. Ibu juga seperti itu, Nak. Ibu tidak ingin kehilangan dirimu. Apalagi di usia senja seperti ini. Ibu sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Walaupun dalam hati ibu sangat menginginkan hadiah besar itu. Ibu, bapak, Iya. selagi ibu dan bapak masih bimbang, ada satu hal lagi yang perlu aku sampaikan. Ada lagi? Iya. Apalagi yang ingin kau sampaikan? Tadi Bapak sudah katakan Bapak hanya mau mendengar berita baik-baik saja agar Bapak dan ibumu merasa senang. Jika aku menjadi pilihan, berarti raja akan memengal leherku. Bapak yang memegang kedua kakiku, lalu ibu memegang kedua tanganku. Tidak! Persyaratan gila! Itu persyaratan yang sangat gila. Persyaratan yang dibuat oleh orang-orang yang benar-benar tidak waras. Tidak! Suara bawah! Ini benar-benar gila. Ini benar-benar aneh. Bahkan mungkin yang paling aneh yang pernah ada di bumi ini. Bagaimana Bapak bisa melakukannya? Dengan memegang kedua kakimu, kemudian melihat dengan mata, kepala Bapak sendiri, lehermu dipenggal. Biadab. Jangankan ibu disuruh menyaksikan dengan mata kepala ibu sendiri. Kamu dipenggal di depan mata ibu. Menyembelih ayam saja ibu sudah tidak berani. Kamu urungkan niatmu. Tidak, ibu tidak akan merestui itu. Dengar suara bawah. Dengan demikian dapat Bapak pastikan Bapak tidak akan pernah merestuimu. Bapak, sabar, Pak. Aku mengerti perasaanmu berdua. Namun tolonglah, jangan bicara menggebu-gebu penuh emosi. Tolonglah mengerti dengan apa yang sudah aku lakukan. Yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah menunggu beberapa hari lagi seperti apa keputusan panitia sayembara itu. Jika aku tidak mendaftarkan diri, berarti aku akan dicoret. Sebaliknya, jika aku terpilih, maka kematianku sudahlah pasti. Justru kematianmu itulah yang tidak Bapak inginkan, Suwarna Bawa.
Kau adalah anakku satu-satunya. Lebih-lebih di saat nanti Bapa harus melihatmu menerima kematian itu. Demikian juga ibu, nak. Jika ibu disuruh menyaksikan kematian mengerikan seperti itu, bisa-bisa ibu ikut mati saat itu juga, anakku. Urungkan niatmu, nak. Jangan kau lakukan itu. Kita semua tahu, semua makhluk hidup pastilah akan mati. Tidak terkecuali kita. Aku sendiri dengan penuh keberanian dan tulus ikhlas memilih jalan mati seperti ini. Aku akan menghadapinya dengan tenang dan tersenyum. Jika aku mampu bersikap tenang dan tersenyum, mengapa ibu dan bapak takut dan bersedih? Iya. Iya. Apa yang kamu katakan ada benarnya. Semua yang ada di muka bumi ini akan mengalami kematian. Entah kapan, di mana, dan bagaimana caranya. Semua itu merupakan rahasia Sang Pencipta. Istriku, kau benar. Kematian adalah misteri. Jadi, tidak pantas rasanya jika kita masih menghitung-hitung sisa tabungan nafas kita. Jika itu terus dipikir, akan datangnya kematian, maka selama itu pula kita akan terus dibayangi rasa ketakutan. Sebagaimana kata anak kita tadi, mari kita hadapi kematian ini dengan tersenyum. Artinya, apakah Bapane bisa melihat kematian mengerikan yang akan dialami oleh anak kita dengan tersenyum? Ya tentu, sekarang aku bisa. Aku bisa. Artinya, Bapane sanggup memegang kedua kaki anak kita lalu melihat kepalanya dipenggal. Iya, sekarang aku sanggup. Kenapa tidak? Kamu sendiri bagaimana? Iya. Aku sanggup. Jika bagus. kamu sanggup, aku juga sanggup. Bagus Pasti itu. sanggup. Ya. Sanggup. Tapi begitu. Bagaimana jika saat kejadian itu kita belalakkan kedua mata kita, kemudian kita kosongkan pikiran, buang jauh-jauh tentang rasa ketakutan yang mengerikan. Yang ada adalah hadiah besar yang segera akan kita dapatkan. Iya. Kita akan kaya raya. Ide bagus. Aku setuju. Iya. Aku Ibu, setuju. Bapak, Ya. Bagaimana? sekarang aku mengerti dan dapat menangkap isi hati kalian. Bahwa kalian mengikhlaskan aku menjadi korban. Begitu kan? Ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bapak. Aku benar-benar lega. Aku benar-benar bahagia. Aku harus menikmati kebahagiaan. Istriku, Iya. kau lihat betapa bahagia anak kita dengan pilihannya sendiri. Iya. Kita seharusnya harus ikut bahagia. Dia begitu Iya. bergembira, Bapane. Untuk itu kita rayakan saja. Karena hadiah besar sudah ada di pelupuk mata. Benar. Kita menari. Aku setuju. Ayo, sekarang kita menari.
Aduh, aduh. Kepalaku pusing sekali. Aduh. Tapi jika ada yang melihat tingkah kita, mungkin kita dikira sudah gila, Bapak nih. Apa peduli kita jika ada orang lain yang melihat? Bukannya kita pantas bahagia, bukannya kita juga pantas merayakannya. Kenapa? Karena sebentar lagi kita akan mendapatkan hadiah besar. Aduh. Dan kita akan kaya raya. Lagi-lagi aku jadi malu. Bukankah hadiah besar itu belum pasti menjadi milik kita? Itu sudah pasti. Kenapa belum? Mana pasti. Itu belum pasti. Nanti jika pilihan jatuh bukan pada anak kita, kita dapat apa, Bapak nih? Kamu ada-ada saja. Iya kau benar juga. Iya. Jika nantinya bukan anak kita yang terpilih, berarti kita tidak mendapatkan apa-apa. Tidak dapat apa-apa. Kita bisa gila jika begitu. Benar. Sekarang begini. Bagaimana? Sebaiknya kita berdoa. Oh, iya, kita berdoa saja. Semoga anak kita yang terpilih. Iya. Dia datang. Dia datang lagi. Dia ada. Bapak, Ibu, terima kasih. Aku terpilih. Sebentar. Iya. Kamu terpilih. Iya, aku terpilih, Pak. Kamu benar. Benar, Pak. Tidak bohong. Tidak. Sungguh Iya, Bu. kamu terpilih? Aku terpilih, Bu. Iya. Akhirnya. Jika Bapak dan Ibu masih ragu, ayo Bapak dan Ibu tanyakan para abdi istana itu. Ayo. Iya. Ayo kita jalan. Ayo Bapak Ibu. Ayo kita tanya. Iya. Tuanku Wikrama Sena, akhir cerita menjadi kenyataanlah apa yang harus terjadi. Tangan Suwarnabawa dipegang oleh ibunya, kakinya dipegang oleh ayahnya. Lalu Raja Chandraloka menghunus pedang dan mengayunkannya. Maka lepaslah kepala dari badannya. Betapa besar dosa yang sudah aku perbuat, anakku.
demi mendapatkan hadiah besar itu. Bapa mengikhlaskanmu dan membiarkanmu menjadi korban. Kembali anakku. Dengan kesalahan Bapa seperti ini, dengan kesalahan Bapa seperti ini, kelak ketika Bapa mati, maka neraka yang paling pantas tempat Bapa. Jangan tinggalkan ibu, nak. Maafkan kesalahan ibu. Anakku Tuan Bawa. Sudah tidak ada lagi tempat buat ibu di muka bumi ini. Tuan Bawa. Maafkan ibu, nak. Kembali. Seandainya pun ibu bisa menjelma lagi, Angin hanya menjadi binatang yang hina, yang sangat menjijikkan. Tidak lebih dari seekor cacing. Tuanku Wikramasena, setiap orang yang mendengar ceritaku tadi pastilah terharu dan meneteskan air mata. Ya, aku pun juga merasakan kesedihannya. Ceritaku tadi tidak saja dapat menguras air mata, tetapi juga mengandung nilai-nilai yang patut dijadikan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Nah sekarang, Tuan, aku berikan tugas untuk menggali nilai-nilai itu. Siapakah di antara raja, Swanabawa, dan orang tuanya yang melakukan pengorbanan dengan niat yang paling luhur? Jelaskan kepadaku. Jika jawaban Tuan tidak memuaskan aku, maka putuslah leher Tuan. Merenunglah, jawablah pertanyaanku. Pengorbanan seorang pemuda Brahmana yang bernama Swanabawa itulah yang paling mulia. Dia mengorbankan dirinya untuk kepentingan diri sendiri dan untuk kepentingan orang lain. Meskipun dia mendapat hadiah, itu pun dipersembahkan kepada orang tuanya. Nah, itulah nilai-nilai luhur yang dapat dipetik dari cerita ini. Yakni
pastilah kau tidak puas dengan apa yang kusampaikan. Oleh karena itu kau menghunus pedangmu dan akan memenggal kepalaku. Seorang raja yang bodoh seperti aku ini sudah tidak perlu dibiarkan hidup. Lakukanlah. Kenapa kau tidak melakukannya? Tuanku Wikramasena, aku mengunus pedang bukan hendak memenggal kepalamu. Tapi pedang ini ingin aku hadiahkan kepada Tuan. Karena penjelasan Tuan sangat memuaskan hatiku. Tuan telah menjelaskan tentang arti pengorbanan dan dengan niat bagaimana orang berkorban. Terimalah pedang ini. Dan lanjutkan kepemimpinanmu. Hei!